Shalom, salam dari GBI Putra. Senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada ibadah minggu ini. Ibadah ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Doa malam diadakan setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirno_taryadi. Bagi adik-adik sekalian, hadirilah ibadah Anchor Kids hari ini yang diadakan pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Untuk remaja, hadirilah ibadah Anchor Teens yang diadakan hari ini pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah Anchor Youth hari ini diadakan pukul 2 siang melalui Zoom online. Kami nantikan kehadirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan dari rumah masing-masing saat ibadah berlangsung. Sebelum ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam jemaat GBI Putra dan jemaat GLCC yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita bertemu lagi dalam kasih-Nya Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah tangan Tuhan selalu menyertai engkau. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Amin. Siapkan hatimu, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan 6 ayat 24, 25, 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say, the Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lift your hand and singing amen. 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 singing amen.
Lord. Lift your head and worship God. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Ooh, amen, 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 amen. Lift your head and singing amen, amen, amen. May His favor be upon you, 1,000 generations, and your family and your children and their children, their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is for you, He is for in the morning, in the morning and the evening, and your coming and your going and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 Lord. He is for you, 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 He is for you. Amen. 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 We're singing amen. 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 I sing amen. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank We you, worship you, Thank Lord. you, Lord, for your blessing me. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Mari sembah Dia, saudara. Angkat suaramu, angkat I tanganmu. will worship you. I will worship you. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan menyinari wajahnya. Oh, Terima kasih, Yesus. Dia mencurahkan berkat-Nya atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu. Tangannya memberkati, tangannya melindungi, tangannya tak pernah berhenti memberkati engkau. Oh, haleluya, sembah Dia.
Amin. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberkati engkau saudara. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sorak bagi Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberkati kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di atas pujian Kau bertata. Dan saat Engkau bertata, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkatnya Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Allah yang besar, Allah yang memberkati saudara. Amin. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan masyurkan Tuhan. Kita akan melompat, kita akan menari buat Allah yang memberkati kita. Katakan amin. Haleluya. Oh yeah. Masyurkan Tuhan saudara. Mari jemaat Tuhan yang diberkati katakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
Sekali lagi umat yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Amin. Kita akan menabur, kita akan berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Nanti layar TV, layar handphone Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat berkatnya Tuhan sampai detik ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami percaya tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tangan Tuhan selalu melepaskan berkat atas kami, melindungi kami sampai detik ini. Bapa, berkati umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, tangan Tuhan memberkati. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap umat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Selalu memberi Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Yes, Lord. Tak kau lupakan diriku. Amin. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya. Amin. Di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Yes, Lord. Seputih bulu domba. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari nyanyikan puja ini sama-sama. Haleluya. Katakan, tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau
wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang dahsyat, dan pandang wajah Tuhan. Nyanyikan di hadapan Allah yang dahsyat. Katakan, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahan. Makasih Tuhan. Ku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Saudara sekalian semuanya, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Saudara terkasih, sementara kita sedang beribadah sekarang ini, ada badai sedang mengamuk di luar sana dalam bentuk berbagai berita tentang pandemi, krisis dan lain sebagainya. Jangan biarkan badai yang ada di luar itu semai masuk ke dalam diri kita. Untuk itu kita perlu yang namanya firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Jadi pada hari ini saudara sekalian, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, terima kekuatan dari firman-Nya, dan mari kita berdoa, minta Roh Kudus menyatakan karyanya di antara tengah-tengah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Di luar sana ya Tuhan, ada badai sedang mengamuk, tetapi kami sungguh rindu berlindung kepada Engkau saja. Maka kiranya pada hari ini kekuatan diberikan buat kami sekalian melalui firman-Mu ya Tuhan. Sebab ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka hari ini kami undang Roh Kudus bekerja dengan luasa di tengah-tengah kami. Pertama-tama memampukan hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini, untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat menyampaikan suara-Mu, dan setiap kami boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidaklah kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus bekerja di dalam setiap rumah, dalam setiap hati, dalam setiap ruangan ya Tuhan. Dan kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat yang hidup, Raja yang kekal, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Seorang pria di Inggris bernama Peter itu hidup sendirian di satu kota kecil, satu semacam desa di Inggris. Lalu kemudian sampai dia umur kira-kira 70 tahun, kemudian dia meninggal. Karena tidak ada keluarganya, terpaksalah tetangga itu akhirnya datang dan mengurusi jenazahnya, mengurusi rumahnya, mengurusi dokumen-dokumennya. Dan ketika mereka mengurusi jenazah dan mengurusi dokumennya, mereka terkaget-kaget ketika mereka akhirnya tahu bahwa ternyata Peter ini seorang wanita yang namanya aslinya adalah Cynthia. Saudara sekalian, di Columbia Business School mereka bikin satu riset dan menemukan bahwa rata-rata setiap orang itu punya 13 rahasia dalam hidupnya. Dan 5 diantaranya tidak pernah diceritakan kepada siapapun juga, termasuk Peter tadi itu. Nah, kalau kita mau jujur sebenarnya, semua kita ini sebenarnya punya yang kalau istilah bahasa Inggrisnya itu skeleton in the cupboard. Selalu ada tengkorak di dalam lemari kita nih. Ada sesuatu yang kita sembunyikan dan kita rahasiakan, ya, yang orang lain tidak tahu. Nah, ini tidak selalu berupa dosa sih. Ini bisa berupa barangkali suatu hal yang dianggap memalukan. Sekali lagi mungkin bukan dosa. Atau sesuatu kelemahan, kebiasaan buruk, sifat buruk.
Sekalipun juga bisa saja itu merupakan sesuatu dosa yang orang lain tidak tahu sama sekali. Bayangkanlah perasaan saudara, kalau saudara itu punya sesuatu yang saudara simpen rahasia seperti itu, dan itu sesuatu yang memalukan, dan tiba-tiba itu dibongkar di hadapan umum, dilihat oleh orang banyak. Bagaimana rasanya saudara ketika alami hal demikian? Nah, ada kisah demikian di Alkitab yang kita akan baca pada hari ini. Nah, jangan lupa saudara sekalian, Alkitab saudara disiapkan, kita akan membaca dari Alkitab cetak, ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 11. Kita baca, ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4 lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saudara terkasih, seorang wanita dimasukkan ke dalam satu lubang sehingga hanya kelihatan kepalanya saja. Dia dikepung oleh massa yang teriak-teriak dalam keadaan kalap. Lalu kemudian massa ini pria semua, kemudian mulai ambil batu dan melempari kepala perempuan tersebut. Sampai wanita ini dari semula nangis karena kesakitan dilempar batu, sampai kemudian suaranya nggak ada lagi. Kenapa? Meninggal. Nah, ini bukan kejadian 2000 tahun lalu. Ini kejadian 7 tahun lalu di satu tempat di Asia Tengah. Wanita ini ketahuan kabur, lari bersama seorang pria lain, dan kemudian mereka ditangkap, ketahuan, kemudian dihukum dengan hukum perzinahan dan akhirnya dilempar batu sampai mati. Ya. Videonya beredar, saudara sekalian, viral istilah kita, ya. Lalu saudara bertanya begini, ini wanitanya dilempar batu sampai mati nih. Terus si prianya diapain? Si prianya itu cuma dihukum cambuk beberapa kali, kemudian dilepas. Itu saja, ya. Jadi kalau saudara tadi kita membaca kisah wanita di Yohanes 8 ini, kita jangan kepikiran ini hanya cerita yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Sama sekali tidak. Sampai zaman sekarang pun yang demikian masih terus terjadi. Sebab selama ribuan tahun, demikianlah beberapa budaya itu menyelesaikan masalah perzinahan, yaitu lempar batu sampai mati. Tapi yang dilempar, perhatikan, yang dilempar batu sampai mati itu, dihukum mati itu bukannya dua-duanya yang lakukan perzinahan, tapi hanya satu saja, yang wanita. Prianya itu biasanya dilepas. Begitu juga dengan cerita yang kita baca ini nih. Nah, yang namanya perzinahan pasti dua orang dong, tidak mungkin sendirian, ya. Yang mana prianya ini nih, kondisinya itu tidak dijelaskan sama sekali. Sementara kalau kita membaca hukum Musa itu jelas sekali. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu yang berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Itu kata Musa. Pastilah keduanya dihukum mati. Ditambahin lagi nih, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu.
Jadi jelas sekali harusnya dua-duanya nih. Tapi di kasus di Yohanes 8 ini, prianya itu tidak kelihatan sama sekali. Nah memang zaman sekarang yang namanya perzinahan itu sudah di berbagai tempat sudah dianggap hal yang biasa lah. Ya, para menteri New Zealand, Jacinda namanya, itu mestinya rencana menikah beberapa bulan yang lalu. Ya, sudah diatur semuanya, tapi batal. Kenapa batal? Karena kena lockdown. Jadi sebagai pemimpin dia juga mengatakan saya mesti kasih contoh, saya juga tunda pernikahan saya lah. Ya, tapi ibu perdana menteri ini, nyonya ini, itu sudah punya anak dari calon suaminya. Ya. Jadi menurut Alkitab dia hidup dalam perzinahan. Itu seorang pemimpin negara ya. Tapi rakyatnya ya biasa aja terima itu sebagai hal yang biasa. Jadi di berbagai tempat, terutama negara-negara barat, ini sesuatu yang sudah biasa, umum lah. Ya, tidak dianggap lagi sebagai suatu dosa. Nah kisah yang kita baca ini, Yohanes 8 ini, adalah kisah yang membuat pusing para ahli teologi. Di beberapa manuskrip Alkitab yang tua, kisah ini tidak ada atau dicatat di bagian yang lain. Tapi tidak ada yang menyangkal bahwa kisah ini memang terjadi dan Yesus itu menghadapi hal demikian. Kisah ini membuat pusing karena ada kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu demikiannya lembeknya terhadap dosa. Ada seolah-olah kesan Tuhan Yesus itu membiarkan dosa. Dosa itu dilakukan setelah itu selesai sudah. Ya enggak diapa-apain. Aku pun tidak menghukum engkau. Kesannya demikian. Nah mari kita lihat apakah demikian. Ya. Coba kita perhatikan dulu ya. Kita akan ulang baca ayat yang ke-6 ya. Di Yohanes 8 ayat yang ke-6. Kita akan baca ulang sekali lagi. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi kasus ini dibawa ke Tuhan Yesus, sebenarnya bukan untuk dicari penyelesaiannya nih. Tapi ini adalah upaya untuk menjerat dia, mencari-cari kesalahannya untuk dipermasalahkan. Nah, tadi saya katakan hukum Musa itu memang mengatakan bahwa kalau seseorang itu berzina, dia mesti dihukum mati. Nah di dalam Yudaisme, ya kepercayaannya orang-orang Yahudi, itu ada 3 kejahatan yang dianggap kejahatan besar, yaitu 1 adalah penyembahan berhala, 2 adalah pembunuhan, 3 adalah perzinahan. Nah ada kitabnya orang Yahudi namanya Mishnah, kumpulan hukum dan tradisi mereka itu mengatakan bahwa hukuman mati untuk perzinahan adalah dicekik. Dan bahkan dikasih lagi langkah terperinci bagaimana mencekiknya. Jadi kalau ada orang tertangkap basah bahwa dia berselingkuh, maka caranya begini. Si pelaku perzinahan ini itu dibawa ke tengah-tengah kampung, tengah kota. Kemudian dibikinlah satu kotak. Kotak itu kemudian untuk si orang ini berdiri. Terus kemudian diisi dengan kotoran sapi, okay? Sampai setinggi 1 meter kotoran sapinya itu. Setelah tinggi 1 meter demikian, itu kotak itu menjadi peti matinya orang itu. Ya, jadi dia suruh diri di situ. Kemudian 2 orang memakai 2 macam kain atau semacam handuk kain lah ya. Yang dalamnya itu ya kain yang halus, dalamnya itu kain yang kasar. Okay? Nah yang halus ini kenapa di dalam? Supaya kalau dicekek tidak ada bekas. Karena alasan mereka adalah yang menghukum Tuhan, nggak ada bekas. Jadi demikianlah 2 orang berdiri samping dia, kemudian dililitkan itu kain, kemudian masing-masing tarik. Itu sehingga orang ini nyekek, mati. Dan ketika dia mati, dia jatuh ke kotoran sapi itu. Ya. Nah itu kuburannya. Kemudian di situ ditanam satu pohon. Kata mereka supaya nanti pohonnya jadi besar. Jadi anak-anak kalau lewat, orang tuh bisa kasih tahu ya, itu pohon itu dulu si X itu tuh. Ya, itu jenazahnya dibawa tuh. Dia mati ya gara-gara dia berselingkuh, berzina. Nah, jadi ini suatu hal yang serius bagi orang-orang Yahudi. Ya. Dan mestinya menjadi serius buat semua orang, saudara sekalian. Masalah orang-orang Farisi zaman itu adalah begini. Hak untuk menghukum mati
itu sudah diambil alih oleh penjajah pihak Romawi. Jadi orang-orang Yahudi tidak boleh lagi menghukum mati siapapun juga. Maka saudara membaca ketika mereka berniat menghukum mati Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka mesti cari pemerintah. Datang ke gubernur namanya Pontius Pilatus. Dan kemudian minta ini orang tolong dihukum mati. Karena mereka sudah tidak berhak. Ya. Jadi ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus dan membawa wanita ini, mereka menjebak dia dengan cara begini. Yesus ditanya, ini hukum Musa kan bilang bahwa ini kasus ini jelas lempar batu sampai mati. Apa pendapatmu? Kalau Yesus mengatakan, oh jangan dong, jangan dihukum mati. Nah mereka tinggal ngomong, lihat tuh, hukum Musanya bilang dihukum mati. Dia bilang jangan. Dia melawan hukum Musa dan masa yang di Israel itu masyarakat semua akan berbalik tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakan, iya hukum mati aja. Ya, kalau Yesus mengatakan hukum mati seperti Musa lempar batu aja, nah dia itu bisa dituduh melawan pihak Romawi karena hak menghukum mati kan di pihak Romawi. Jadi serba salah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan hukum mati saja seperti kata Musa, dia melawan pihak pemerintah penjajah. Kalau dia mengatakan jangan, dia melawan hukum Musa. Jadi para Farisi mengira mereka sudah memojokkan Tuhan Yesus nih, buah si malakama istilah kita. Ya, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Maju kena, mundur kena. Bilang iya juga salah, enggak bilang iya juga salah. Ya. Nah, cara Yesus menangani hal ini sangat amat luar biasa mencengangkan. Mereka terus mendesak dengan pertanyaan ini wanita mesti diapakan? Dan kata Alkitab, Tuhan Yesus menulis di tanah. Dan seolah-olah tidak peduli dengan pertanyaan mereka. Apa yang Yesus tulis? Nah ini menjadi bahan spekulasi, permainan tebak-tebakan favoritnya para pengkhotbah. Okay. Apa kira-kira yang dia tulis? Karena nggak ada yang tahu, malah akhirnya menjadi tebak-tebakannya jadi makin kemana-mana tuh. Oh ada yang bilang demikian, agak alkitabiah. Oh Tuhan Yesus sedang menulis 10 perintah Allah, gitu ya. Ada yang bilang, oh dia sedang menuliskan daftar dosa mereka. Oke. Okay. Ada yang bilang dia lagi nulis daftar selingkuhannya mereka. Ya, yang pertama melihat nama di situ, lagi tulis nama. Namanya siapa? Yesayawati. Yesayawati siapa ya? Ada satu orang langsung nunduk, langsung mau pulang. Dipanggil sama teman-temannya, jangan kemana? Mau kemana? Kenapa? Emang kenal sama Yesayawati? Iya, itu selingkuhan saya. Oke, baca lagi daftar nama kedua. Daftar nama kedua, oke, dilihat lagi Nehemiawati, oke, Nehemiawati. Yang satu juga mau kabur, ditanya lagi, kenapa Nehemiawati? Oke, teman selingkuh saya. Demikianlah katanya, demikianlah termasuk Yeremiawati, macam-macam lah, oke. Ya, itu namanya tebak-tebakan, oke. Ya, tidak ada yang tahu apa yang Tuhan Yesus tulis di situ, ya. Nah, mereka mendesak dia sampai ayat 7 itu mencatat demikian. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hanya satu kalimat, satu komentar, sudah cukup untuk menundukkan massa yang beringas itu. Satu persatu putar badan, dimulai dari yang paling tua. Karena yang paling tua dosanya biasanya paling banyak. Nah, kisah ini memberikan kepada kita dua pelajaran penting. Nomor satu adalah jahatnya sikap menghakimi. Jahatnya sikap menghakimi. Ada satu orang ibu bawa anaknya yang berumur 4 tahun ke gereja. Ya, kemudian keluar dari gereja, habis pulang gereja, kisah nyata ya. Anaknya bilang gini, Mama, aku mulai sekarang tidak mau berbuat dosa lagi. Mamanya dengar gitu, mamanya senang banget. Wih, pintar sih, Dek. Oh gitu ya. Waduh, mama senang banget deh. Kenapa sih? Kok kamu sampai nggak mau berbuat dosa lagi? Enggak, tadi di sekolah minggu tuh diajarin bahwa barang siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu pertama. Nah, aku tuh pengen lempar batu yang pertama. Ya, jadi aku nggak pengen berbuat dosa lagi supaya bisa melempar batu. Saudara-saudara sekalian, kecil-kecil sudah ngebet pengen ngelemparin orang. Ya. Nah, jadi ini sifat dasar manusia nih. Ya. Kita ini gampang menghakimi, cenderung menghakimi, dan mudah menghakimi. Orang-orang yang di cerita ini datang menyeret perempuan ini dengan maksud untuk
menjebak Yesus, tapi sekaligus juga memberikan pelajaran kepada orang berdosa supaya jangan berbuat dosa seperti wanita ini. Nah, mereka itu jelas sekali merasa diri mereka lebih baik daripada wanita ini. Mereka tidak ragu untuk mempermalukan wanita ini karena mereka merasa ini dosanya ini adalah dosa yang memalukannya bukan main. Ya, ini rendah serendah-rendahnya manusia yang satu ini nih. Ini harus disingkirkan dari tengah-tengah kita dengan cara apapun juga. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sikap menghakimi yang mengerikan sekali. Tentu kita mesti sadar ya, bahwa menghakimi itu berbeda dengan menjadi seorang hakim di pengadilan ya. Tolong kita jangan salah paham akan hal ini. Sebab di dalam hukum Musa, umpama di Ulangan 16, itu ada perintah Musa supaya bangsa Israel menetapkan hakim-hakim. Nanti kalau sudah masuk ke tanah perjanjian, di tiap kota mesti ditahbiskan hakim-hakim yang adil, yang benar, yang baik. Ya, jadi menjadi hakim itu beda dengan sikap menghakimi. Okay? Sikap menghakimi adalah menunjukkan diri lebih baik, lebih suci daripada orang lain dengan jalan mengkritik, menuduh, memunculkan atau menonjolkan kesalahan dosa orang lain, kekurangan orang lain. Itu namanya menghakimi, okay? Dengan sengaja mengkritik, menuduh, menonjolkan kesalahan, kelemahan orang lain, ya supaya diri merasa diri lebih baik. Tentu kita menyadari dalam hidup kita perlu yang namanya menilai, saudara sekalian. Ya, kita diperbolehkan menilai, tapi jangan menghakimi. Ya, menilai itu seperti apa? Menilai itu contohnya ya, ada orang datang pakai baju compang-camping gitu, maka menilai mengatakan ini kayaknya orangnya kayaknya orang yang nggak punya, maka baju sampai kayak seperti itu. Itu namanya menilai, melihat dan kemudian mengatakan dari kesimpulan ini demikian. Menghakimi itu beda. Menghakimi adalah dasar miskin. Itu menghakimi ya. Menilai adalah wah, dia bikin kesalahan. Ada orang bikin salah, maka menilai mengatakan wah, dia bikin kesalahan loh. Pendeta salah kutip ayat, ya dah. Menilai mengatakan, wah dia salah kutip ayat. Menghakimi adalah dasar pendeta. Anak sih sekolahnya dulu di mana sih, gitu aja bisa salah. Itu menghakimi, saudara sekalian. Ya. Seseorang yang menghakimi itu perlu sadar akan bahaya menghakimi. Paling tidak ada dua menurut saya. Nomor satu adalah orang yang menghakimi itu perlu sadar satu hal. Dia sedang mengambil alih kedudukan Tuhan. Sebab yang boleh menghakimi memang cuma Tuhan. Coba kita perhatikan ya ayatnya Yakobus pasal 4. Di Yakobus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ke-4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi samamu manusia? Ini ayat jelas sekali, nggak bisa dibantah. Saudara-saudara sekalian, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi manusia manakah yang boleh mengambil alih kedudukan Tuhan ini? Itu yang pertama. Bahayanya menghakimi. Satu, ya, mengambil alih kedudukan Tuhan. Yang kedua, orang menghakimi itu perlu sadar dia sendiri saja berbuat salah dan akan dihakimi. Dia juga punya kesalahan. Saya bacakan ayatnya, Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, ayatnya adalah ayat yang pertama. Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi menurut Roma ini, menghakimi itu adalah tindakan munafik.
Jadi ketika seorang mau menghakimi, dia perlu sadar akan satu hal, bahwa dia sendiri itu ada salah dan suatu hari dia sendiri akan dihakimi. Masalah kita ini adalah, kita ini seringkali jago banget, peka sekali kalau lihat salahnya orang, salahnya sendiri nggak kelihatan. Maka ini catatan daripada Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua itu berkata demikian. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut pandangan kita, jalan kita itu selalu benar, selalu bersih, kita selalu baik. Ya. Kita paling gampang menemukan kebaikan dalam diri kita. Nah, atau kalau kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ya. Di Matius pasal 7 ayat yang pertama, Tuhan Yesus itu berkata demikian. Pelajaran buat kita sekalian. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu seperti debu. Ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara bayangkan ya, dia sendiri itu ada balok di matanya tuh. Balok sendiri nggak kelihatan, dia bisa lihat debu di mata orang, ada debu di mata kamu. Baloknya sendiri dia nggak kelihatan. Kata Tuhan Yesus, balokmu itu diberesin dulu, baru kamu ngurusin orang. Jangan sampai di sini ada balok, kamu ngurusin orang, balokmu itu kena ke orang lain, oke? Ya. Nah, saudara sekalian, kita ini semua ini orang berdosa. Kalau istilah saya itu, kita semua ini nggak ada yang lurus 100%. Semua kita itu bengkok, ya, ada bengkoknya. Cuman masalahnya gini, ada orang bengkoknya itu kelihatan banget. Ada yang bengkoknya itu nggak terlalu kelihatan, tersembunyi. Ada yang bengkoknya dikit, ada yang banyak, ada yang bengkoknya di luar, ada yang bengkoknya di dalam. Tapi semuanya bengkok. Ya. Masalahnya adalah bengkoknya saya dengan bengkoknya saudara itu beda. Saya bengkok di bagian mana, saudara bengkok di bagian yang lain. Dan problemnya adalah di bagian di mana saudara bengkok, saya justru lurus. Jadi bisa bikin saya menertawakan saudara. Saya bisa bilang begini, lihat tuh pinggangmu itu bengkok. Padahal bau saya sendiri lebih bengkok lagi. Tapi saya cuma fokus di pinggangmu, pinggangnya itu ya jelek banget sendiri padahal begini, oke? Ya. Nah itu yang seringkali orang tidak sadar. Kemana-mana ngetawain orang lain yang punya pinggang bengkok, pundaknya sendiri bengkoknya bukan main, nggak kelihatan. Ya. Ada orang berkata begini. Seandainya semua pikiran-pikiran manusia itu ditulis di jidatnya, maka tiap hari dia akan pakai topi. Pakai topi. Kenapa? Biar nggak bisa kebaca. Ya. Jadi kita harus berhenti menghakimi sesama kita, saudara sekalian. Ya. Melihat dosa dan kesalahan orang lain itu bukan supaya kita membusungkan dada dan berkata, untung saya nggak kayak dia. Tapi diharapkan kita justru membelah dada kita dan melihat diri kita. Untuk kita ini lakukan introspeksi, lihat ke dalam. Dan kita sadar kita semua perlu kasih karunia Tuhan. Itu poin yang kedua yang saya ingin sampaikan dari kisah pasal 8 ini. Yang pertama adalah jahatnya sikap menghakimi, tapi yang kedua adalah indahnya kasih karunia Tuhan. Ya. Saya baca ulang ayat 10 dan 11 ya, dari Yohanes 8. Ya. Yohanes 8. Ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? 11 jawabnya. Lalu jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara sekalian, kunci untuk kita tidak melempar batu ke orang lain
adalah kita memahami yang namanya kasih karunia. Kalau saudara baca cerita tadi, tidak ada sama sekali indikasi bahwa wanita itu innocent, nggak bersalah. Nggak. Dari ceritanya, kita bisa tangkap bahwa memang wanita ini bersalah. Dan Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa wanita ini bersalah. Wanita ini juga tidak menyangkal sama sekali bahwa dia berbuat. Enggak sama sekali. Jadi ini kasus yang terang benderang. Ini orang yang bersalah. Ini kasus mustahil lepas. Kalau di pengadilan, vonisnya sudah bisa diperkirakan. Ya, pasti bersalah dan dihukum. Tapi keajaiban masih terjadi. Mujizat itu masih ada, termasuk untuk kasus ini. Saudara-saudara, dan saya ketika baca cerita ini memahami satu hal kan. Bahwa sebenarnya kalau ditanya, siapa sih yang berhak melempar batu ke atas wanita ini? Kita nggak akan bilang tak seorang pun loh. Nggak ada nggak ada yang pantas layak. Karena ada satu yang layak. Yaitu apa? Siapa? Yesus itu sendiri. Yesus itulah satu-satunya yang berhak melempar batu ke wanita ini. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Yang ngomong dia tidak berdosa itu bukan hanya Yesus sendiri. Dia tantang musuh-musuhnya. Kalian tunjukkan salah saya apa? Di mana? Coba tunjukkan. Yang ngomong dia tidak bersalah itu juga adalah musuh-musuhnya. Yang mengakui bahwa memang gak bisa ketemu salahnya. Nah, jadi saudara sekalian, kita menyadari akan satu hal ini ya. Okay, bahwa Yesus itu sebenarnya yang berhak melempar batu. Tapi kasih karunia adalah pihak yang paling berhak menghukum dan melempar batu justru adalah pihak yang memutuskan untuk melepaskan wanita ini dari hukuman dan kematian. Itu indahnya kasih karunia sedemikian rupa. Nah, sekali lagi beberapa orang mengatakan, wah ini terlalu gampang ini. Ini kalau kayak gini terus nih, semua orang bisa berbuat dosa terus nih. Kenapa? Kalau berbuat dosa tinggal dibilang, ya udah nggak apa-apa ya, jangan ulang lagi. Tapi saudara perhatikan ya kata-kata ini, jangan ulang lagi. Go and sin no more. Pergilah, tapi jangan mengulang lagi perbuatan kamu itu. Ya, ini perlu peringatan yang perlu diperhatikan. Ya, sebab orang tidak bisa mempermainkan Tuhan. Nah, jadi sama sekali tidak ada bahwa Yesus itu seolah-olah lembek dengan dosa mengatakan udah nggak apa-apa ya, enggak sama sekali. Kamu diampuni sekali ini, tapi jangan ulang lagi perbuatanmu itu. Nah, kasih karunia itu ada 4 sisi menurut saya. Ya, sisi yang pertama adalah kasih karunia bicara tentang keselamatan. Ya. Nah, ini membedakan kekristenan dengan yang lain. Yang lain itu mengatakan kamu berbuat A, B, C baru akan selamat. Kristen mengatakan tidak bisa. Kamu selamat itu karena kasih karunia. Ya. Kamu terima dengan iman percaya. Setelah itu baru kamu lakukan langkah A, B, C. Bukan karena demi supaya selamat, tapi karena kamu sudah selamat. Motifnya terbalik sama sekali. Jadi pertama adalah yang namanya keselamatan. Ya. Saudara perhatikan maling di samping Tuhan Yesus. Ya. Tidak berbuat apa-apa, hanya percaya saja, diberikan jaminan sorga oleh Tuhan. Yang kedua adalah kasih karunia itu sisi keduanya adalah pengampunan. Nah, dalam keselamatan itu ada unsur pengampunan dosa memang, tapi pengampunan dosa tidak hanya satu kali saja ketika kita berikan hidup kita kepada Yesus ke dalam pertobatan kita, ya. Tapi setiap kali kita berbuat dosa, kita bisa datang kepada Bapa kita, ya. Dan mengakui dosa kita dan kita akan diampuni. Ketika Tuhan Yesus itu ditanya oleh Petrus, saya mesti ampuni saudara saya berapa kali? 7 kali. Tuhan mengatakan tidak 7 kali, 70 kali 7 kali. Ya, itu untuk satu kesalahan. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, hari ini kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Bukan jaminan seterusnya bahwa kita tidak akan jatuh dalam dosa lagi. Ya, bisa kita di kemudian hari jatuh 1 kali. Mudah-mudahan sih tidak, tapi daging kita selalu akan berusaha untuk mengajak kita berbuat dosa lagi. Ya. Yang ketiga adalah kekuatan. Ya. Kasih karunia itu menguatkan kita ketika kita lagi lemah. Rasul Paulus itu mengalami yang namanya duri dalam daging. Dan kemudian dia doa minta Tuhan angkat duri dalam daging itu. Kata Tuhan tidak. Doamu itu aku dengar dan aku jawab. Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi itu dibiarkan.
ya, supaya dia jangan menjadi tinggi hati atau sombong. Tapi Paulus mengatakan bahwa justru katanya aku ini bermegah ya di dalam kelemahanku. Kasih karunia Tuhan cukup bagi aku. Jadi kelemahannya itu ditutupi oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang orang bertanya kepada barangkali temannya lagi masalah berat dan ditanya, kok kamu kuat? Biasanya temannya jawab gini, ya dijalanin aja. Nah sekarang jawabnya beda, ya karena kasih karunia Tuhan. Okay. Sisi kasih karunia yang keempat adalah yaitu pemakaian. Yaitu bagaimana orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk dipakai Tuhan, ternyata dipakai oleh Tuhan juga. Ya. Orang-orang seperti Paulus mengatakan bahwa aku ini paling hina di antara semua rasul, paling berdosa. Dan karena kasih karunia, aku ini dipakai oleh Tuhan. Diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan. Jadi satu hal yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang sebenarnya menurut pandangan manusia tidak pantas untuk dipakai, apalagi dalam pandangan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu demikian luar biasanya sehingga seorang itu diselamatkan, ketika jatuh dalam dosa diampuni, dia diberi kekuatan dalam kelemahannya dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Itu adalah indahnya yang namanya grace, kasih karunia. Orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Ya. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang melakukan hal tertentu sehingga mereka itu tidak pantas, ya, nggak berbuat apa-apa, ya, tidak layak mendapatkannya, bahkan lakukan tindakan tertentu yang semestinya membuat mereka itu jadi nggak pantas mendapatkannya. Itu adalah indahnya kasih karunia Tuhan yang sangat amat luar biasa. Nah, mari kita berhenti sebentar dan merenungkan hal ini. Karena dari sini, saudara dan saya itu bisa memahami kenapa kasih karunia itu adalah sesuatu yang sangat revolusioner, yang bikin kaget dan seringkali susah diterima oleh manusia. Sebab buat kita, orang berbuat salah, jalan cuma satu. Dia mesti dihukum. Tetapi Yesus itu mengambil alih hukuman kita semua di kayu salib. Supaya kita mestinya dihukum, tidak jadi dihukum, saudara sekalian. Dan kasih karunia Allah itu sedemikian luar biasanya mengalahkan kekuatan dosa dalam hidup kita. Ya. Ini satu bentuk cinta kasih yang sangat amat radikal. Maka kita bermasalah dengan cerita wanita yang tertangkap berzina ini. Buat kita dia mesti dihukum. Tapi kasih karunia Allah melebihi semuanya, saudara sekalian. Kasih karunia Allah itu mengalahkan semua kesalahannya dan membebaskan dia dari hukuman asal tidak berbuat dosa lagi. Jadi makanya saya katakan saudara sekalian bahwa kasih karunia itu adalah suatu skandal. Sesuatu yang menjungkir balikkan pemahaman kita akan yang namanya kemurahan dan keadilan. Ketika Tuhan itu turun dari sorga, menjelma menjadi sama dengan manusia. Maka Alkitab mencatat begini, Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai 17, saudara bisa lihat begini. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi dari Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi pemahamannya ini adalah bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak satu kali saja, tapi berkali-kali datang dalam gelombang demi gelombang namanya kasih karunia yang datang untuk menghapus dosa kita, kasih karunia datang untuk mengampuni kita, kasih karunia datang lagi untuk menguatkan kita, dan kasih karunia datang lagi untuk memakai kita semua, saudara sekalian. Betapa indahnya kasih karunia yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia pada hari itu berlutut, jongkok, dan menulis di tanah. Saudara-saudara sekalian, Jackie Robinson itu adalah di Amerika Serikat, itu seorang pemain baseball. Tapi dia seorang pemain baseball yang kulit hitam. Dia orang kulit hitam pertama yang ikut jadi pemain baseball yang terkenal. Nah, zamannya dia waktu itu dia itu orang pertama yang meruntuhkan benteng warna kulit di dunia baseball. Ya. Sekalipun dia sudah lakukan hal tersebut, ternyata dia sering sekali ditendang
oleh pemain lain. Ya. Pemain lain menendang dia, mohon maaf, dan kemudian penonton teriakin dia. Suatu hari ketika dia lagi main di Brooklyn, dia membuat suatu kesalahan. Ketika dia salah, masa itu, penonton itu semua langsung berdiri dan kemudian semuanya itu mulai teriakin dia, ya, mulai mengejek dia, mulai teriakin dia. Dan ketika mereka itu mulai teriakin dia itu berdiri di situ di lapangan dan di situ dia berdiri kepalanya tunduk, ya, dia terhina sekali, diteriakin oleh penonton sedemikian banyaknya. Nah, saudara dan saya itu bisa melihat di sini, di slide saya ini ada satu patung, dua orang sedang berdiri, sebelah kanan Jackie Robinson, sebelah kiri Pee Wee Reese. Pee Wee Reese ini adalah pemain temannya Jackie Robinson, yang ketika Jackie Robinson lagi dihina, lagi diteriakin gitu, dia itu datang, nah dia ini kulit putih, dia datang dan berdiri sampingnya Jackie Robinson dan kemudian tangannya itu ditaruh di pundaknya Jackie Robinson. Penonton langsung diam semua, nggak ada lagi yang berani menghina. Nah, kata Jackie Robinson, dia mengatakan itu tangannya Pee Wee Reese hari itu menyelamatkan karir saya dan masa depan saya. Hari itu saya berpikir udahlah nggak usah main lagi lah. Tapi ketika tangannya di pundak saya itu memberi saya kekuatan. Dan dia berkata bahwa itu menyelamatkan masa depan saya. Dan semenjak itu dia mengatakan saya mengasihi Pee Wee Reese semenjak saat itu. Ya. Tuhan Yesus sudah lakukan hal seperti itu dari 2000 tahun sebelumnya. Dia mendampingi satu orang wanita yang dipermalukan, hina, bahkan diancam hukuman mati. Dan Tuhan itu membungkam para penuduhnya. Saya ingin bicara kepada saudara yang pernah berbuat dosa. Dan kalau saya berkata demikian, itu berarti setiap kita yang pada hari ini ikut ibadah ini. Saya ingin bicara kepada saudara-saudara yang pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Setiap orang yang ikut ibadah ini termasuk saya yang sedang bicara. Saya ingin bicara kepada saudara yang pernah dihakimi oleh orang lain. Pernah dihina oleh orang lain, pernah dipermalukan oleh orang lain. Saya bicara kepada saudara yang sering dihakimi, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Bagi saudara yang merasa saudara sudah melakukan dosa yang tak terampuni, atau saudara yang pernah minta ampun dan tidak pernah diampuni, saya mau ajak saudara datang kepada sumber kasih karunia, kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Saya mau ajak saudara datang kepada Dia, karena dari Dialah sumber kasih karunia demi kasih karunia. Saya ajak saudara untuk terima pada hari ini pengampunan dari Tuhan kita. Saudara izinkan untuk kasih Allah itu mengalir atas dirimu. Untuk kasih Allah dinyatakan atas diri saudara dan saya. Semua kita orang berdosa, orang bersalah. Mari kita datang kepada Juru Selamat kita, saudara sekalian, pada Yesus Kristus, Sang sumber kasih karunia. Datang kepada Dia, saudara sekalian, dengan segenap kerendahan hati kita, dalam keadaan kehancuran kita, dalam keadaan kebingungan kita, saudara sekalian, dalam keadaan ketertolakan kita. Mari kita datang kepada Yesus, Dia yang penuh dengan kasih karunia, yang akan menyatakan, mengalirkan kasih karunia-Nya, grace, atas saudara dan saya. Untuk kita bisa datang pada hari ini. Datang ke bawah kaki salib, saudara sekalian. Dan kita serahkan hidup kita kepada Dia. Dan terima pengampunan yang datang daripada Dia. Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya. Dan tidak menghukum kita lagi. Hanya satu Dia minta kepada kita, jangan ulangi lagi. Jadi saudara sekalian, mari datang kepada Yesus bersama dengan saya. Saya ajak kita semua, kalau saudara merasa sayalah orang yang disebut tadi itu, saya ajak saudara bangkit diri dan kita akan berdoa. Tidak ada yang perlu malu ketika datang kepada Yesus.
Tidak ada yang perlu malu untuk mengakui bahwa kita orang berdosa. Karena semua kita orang berdosa. Jadi apapun kesalahan saudara, dosa saudara. Apa juga penghinaan saudara terima dalam hidup ini. Apapun kecaman tuduhan yang dilemparkan kepada saudara sekalian pada saat ini. Saudara terkasih, kita bawa kepada Yesus dan biarkan Dia yang menghandle semua ini. Tapi saudara, saya perlu datang kepada Dia dan serahkan diri kita, hidup kita kepada Dia dan terimalah pengampunannya. Tuhan Yesus, perhatikanlah Tuhan, setiap orang yang pada saat ini berdiri. Tuhan tahu siapa orangnya, di rumahnya, di mana. Hamba-Mu ini memohonkan pada saat ini, zaman Tuhan terjadi atas setiap saudara-saudariku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba mintakan saat ini Tuhan, alirkanlah kasih karunia-Mu. Alirkanlah kesembuhan-Mu Tuhan. Alirkanlah pemulihan-Mu Tuhan atas kami sekalian. Kiranya darah-Mu yang suci itu membasuh kami semua. Sehingga kami dibersihkan, dibasuh oleh darah yang berharga itu. Dosa-dosa kami diampuni semua ya Tuhan. Kesalahan kami tidak diingat-ingat lagi, dihapuskan semua. Kekonyolan kami, kenajisan kami itu semua pada hari ini dilunturkan. Darah-Mu itu menyucikan kami sekalian bersih sebersih-bersihnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersih sebersih-bersihnya. Masa lalu kami dihapuskan pada saat ini dan kami terima sepenuhnya kasih karunia-Mu Tuhan. Pengampunan Tuhan, pembasuhan Tuhan dinyatakan atas kami, pengampunan dosa semua Tuhan. Kekuatan kami terima Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan bisa pakai kami, tapi sekarang ya Tuhan Yesus, nyatakan pengampunan-Mu, nyatakan pembasuhan-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengampunan dosa dari Tuhan. Mulai saat ini kami orang-orang yang oleh kasih karunia diampuni oleh Tuhan. Tuhan, kami berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan Engkau sebagai pencipta kami. Terima kasih Tuhan, dan waktunya tiba Tuhan boleh perdamaikan kami dengan orang-orang yang menuduh kami, orang-orang yang menghina kami. Tuhan perdamaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama memohonkan juga kesembuhan bagi bangsa negara kami. Kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, baik sakitnya COVID ataupun non-COVID. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu, kuasa yang ajaib mengalir, sehingga ya Tuhan kami semua disembuhkan satu persatu di dalam nama Yesus. Tidak hanya sakit COVID, tapi sakit non-COVID, sakit apapun juga. Kiranya Tuhan aliran kesembuhan dari sorga dinyatakan atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Kuasa salib-Mu bekerja, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan terus Tuhan berkat Tuhan. Kesembuhan tidak hanya bagi badan kami, bagi jiwa kami, bagi roh kami. Kesembuhan bagi rumah tangga kami, bagi pekerjaan kami, bisnis kami, bagi karir kami, bagi sekolah kami. Kesembuhan juga bagi masa depan kami. Kesembuhan bagi hubungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan berkat-Mu lebih jauh atas kami. Payung daripada Tuhan menaungi kami. Pagar dari Tuhan membentengi kami, menjauhkan kami dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Tuhan melindungi kami dan menyertai kami. Tuhan memberkati kami dan menguatkan kami. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kiranya juga berkat dinyatakan atas saudara-saudariku yang sudah bekerja keras, melayani, sehingga hari ini ibadah bisa ditayangkan di YouTube ini Tuhan dan di berbagai tempat. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, berkat dilimpahkan atas saudara-saudariku ini. Terima kasih juga buat mereka yang berulang tahun juga, lepaskanlah berkat Tuhan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu sekali lagi, dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya ya Tuhan berkat-Mu Engkau limpahkan juga atas kami sekalian sekali lagi. Terima kasih saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.